teman-teman mahasiswa. Saya panggil teman-teman mahasiswa saja ya. Di kuliah pagi hari ini kita lanjutkan kuliah yang kemarin. Kita lanjutkan saja di kuliah kita ya. Kita kemarin sudah sampai di sini tentang foto-foto akuisisi data SP gitu ya. Walaupun bukan foto kita, tapi ya bisa kalian bayangkan kalau lapangannya kira-kira semacam itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu adalah bagaimana sih pengukuran SP di lapangan. Ya, ini biasanya diawali dari meja begitu ya. Dari meja itu pengen didesain seperti apa. Ini ada beberapa contoh ya suatu area survei. Jadi survei itu bisa tergantung berbentuk lintasan gitu mungkin, atau berbentuk acak gitu ya, atau malah bisa juga berbentuk yang kotak-kotak grid gitu. Itu tergantung dari keinginan kita. Nah, ini adalah contohnya. Survei ini dibikin dalam bentuk yang bermacam-macam. Ini ada yang berbentuk lingkaran begini, data SP-nya. Kemudian ada juga yang berbentuk garis-garis ya, berbentuk lintasan vertikal begini. Ya, kemudian di sini juga ada bentuk lingkaran. Nah, survei ini itu ternyata dikerjakan untuk melihat apakah ada hubungan antara sinkhole yang ada di sini ini dengan sinkhole yang ada di sini ini. Ya. Sinkhole yang ada di sini dan sinkhole yang ada di sini. Kalau dilihat dari permukaan itu sungainya adalah seperti ini di sini ini. Nah, kemudian dilakukan kajian survei data SP begitu. Ya, yang diinginkan pengen diketahui bagaimana subsurface dari air yang mengalir lewat sinkhole ini. Bagaimana kondisi aliran lewat sinkhole. Jadi sebelumnya memang perlu kita desain dulu di rumah ya. Bagaimana baiknya nanti survei akan dilakukan. Nah, kalau desainnya sudah fix sampai kita menentukan titik-titik di lapangan, otomatis aplikasi lapangan semacam ini ya tinggal jalan saja. Kita pakai survei metode apa, kita tinggal jalan saja seperti ini misalkan. Tinggal survei begitu. Nah, jadi krusialnya itu sebenarnya di pre lapangan ini juga sangat krusial karena akan bergantung nanti output yang dihasilkan itu sesuai dengan hipotesa kita tadi tidak. Kayak kira-kira semacam. Ini adalah contoh desainnya ya. Ini contoh desain yang kurang lengkap ya, mestinya harus ada topografinya, harus ada desain base-nya di mana, kemudian kalau bisa sampai desain per harinya ya. Per hari saya akan menyelesaikan ini, kemudian hari kedua menyelesaikan ini dan seterusnya. Oke, kira-kira semacam itu. Sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja nyalakan mic-nya ya, tidak perlu angkat tangan. Nah, kemudian setelah data kita dapatkan, itu kita harus lakukan proses ya, harus lakukan proses. Proses yang pertama kali itu mestinya kita akan mencoba mendapatkan nilai potensial di titik itu. Ya, bagaimana kita mendapatkan potensial di sebuah titik dari survei yang sudah saya tunjukkan di depan tadi. Ya, yang pertama itu adalah kita ingin mencoba melihat atau menghitung bagaimana potensial dari sebuah titik dengan pengukuran metode leapfrog ya. Kita ulangi kembali, leapfrog itu semacam ini ya. Kita pasang elektroda poros spot yang nomor 1 di sini ini. Kita kasih nama dia adalah potensial ke-1 V1. Kemudian elektroda poros spot yang kedua, pada titik kedua kita beri nama dia potensial kedua. Kemudian voltmeter di VM ini kita gunakan yang tanda ground-nya itu di V1 sebagai base, kita anggap V1 sebagai base. Kemudian yang tombol kutub yang bertanda merah biasanya ya, atau kutub positifnya kita berikan di V2. Kemudian untuk titik yang ketiga dengan nama V3 ini, yang pertama elektroda poros spot yang pertama tadi kita pindahkan ke sini. Ya, untuk kita dapatkan DV2.
atau tegangan yang kedua. Kemudian selanjutnya titik yang power spot yang di V2 tadi kita pindah ke V4. Kita dapatkan dV3. Nah, dari pengukuran ini tentu saja kita bisa katakan bahwasanya dV1 atau pengukuran pertama ini itu sama dengan V2 dikurangi V1. Ya, potensial di V2 ini dikurangi dengan potensial di V1. Demikian pula untuk yang dV2 itu sama dengan V2 dikurangi V3. Bukan V3 dikurangi V2 karena apa? Karena kutub yang merah tadi tetap di V2. Kutub yang merah dari dVm tetap di V2. Sehingga dV2 sama dengan V2 dikurangi V3. Demikian pula untuk selanjutnya dV3 untuk dV3 ini sama dengan V4 dikurangi V3. Nah, nilai dV ini adalah nilai tegangan yang kita dapatkan dari pengukuran di lapangan. Kita mendapatkan dV1, dV2, dan dV3 dari pengukuran di lapangan. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan V1, V2, V3, dan V4? Kita bisa menggunakan teorema rekurensi ya. Hukum rekurensi begitu. Dengan catatan kita harus tentukan dulu nilai V1. Jadi misalkan kita asumsikan V1 itu adalah 0 mV ya. Kita asumsikan V1 itu 0 mV, tentu saja kita akan dapatkan V2 dari rumus yang kiri tadi sama dengan dV1 tambah V1. Karena V1-nya 0, maka V2 sama dengan dV1. Ya, kita dapatkan V2 sama dengan dV1. Nah, kemudian untuk V3 tentu saja dari persamaan yang di sini tadi kan V3 sama dengan V3 pindah ke sini, V2 dikurangi dV2. V2-nya kita sudah dapatkan dari yang depan tadi, sehingga kalau kita turunkan rumusnya, V3 sama dengan dV1 minus dV2 plus V1. Gitu ya. Kemudian yang V4 tentu saja juga mirip seperti kajian untuk V3 tadi. V4 sama dengan dV3 plus V3 dari atas ini tadi ya. dV3 plus V3 sehingga dV3 V3 itu kita sudah dapatkan ini tadi. Kita masukkan ke sini sehingga V4 sama dengan dV1 dikurangi dV2 ditambah dV3 plus V1. Dan seterusnya, V4, V5, dan seterusnya ya. Nah, dengan cara ini kita bisa mendapatkan potensial di titik V1, V2, V3, V4, V5. Sekali lagi, kalau untuk leapfrog ini, dan misalkan kita ingin kombinasi dengan fixed base, maka yang menjadi target utama dari fixed base adalah V1 ini tadi. Karena V1 kita anggap sebagai base ya. Sebagai base-nya. Sehingga dengan mengetahui atau dengan mengikatkan V1 itu dengan titik-titik leapfrog yang lain dan diikatkan juga dengan salah satu titik base yang ada di luar sistem, maka secara otomatis kita sudah bisa mendapatkan pengukuran potensial di setiap titik ya, di situ di daerah pengukuran ini dengan cara leapfrog. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Tidak ya? Clear ya berarti ya. Jadi kalau ada data lapangan kalian bisa langsung menghitung dengan cepat gitu. Oke. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Dengan cara semacam ini sekali lagi kita sudah bisa mendapatkan nilai V1, V2, V3 dan seterusnya. Sesuai dengan daerah yang kita punya. Nah, kemudian contoh datanya kira-kira semacam ini ya. Ini contoh datanya, ini adalah jaraknya. Kemudian data terukurnya yang kotak-kotak ini. Ya. Dari bentuknya biasanya berfluktuasi begini ya. Kemudian setelah kita koreksi menjadi leapfrog tadi dengan aturan seperti di bawah ini tadi, kita bisa mendapatkan datanya berupa lebih teratur karena data potensial di situ, bukan data beda potensialnya. Oke, jadi sekali lagi biasanya SP yang dicari adalah data potensial di titik itu. Oke. Kemudian yang kedua
itu adalah ilustrasi proses perhitungan untuk fixed base. Ya, untuk fixed base biasanya seperti ini surveinya. Kita menggunakan satu titik base di luar sistem, kemudian kita ukur untuk potensial yang lain di titik-titik yang lain dengan koneksi semacam ini. Nah, jadi untuk pengukuran pertama kita phase-nya tetap, kemudian rovernya berada di V1, kita akan dapatkan dV1 ya. Tentu saja dV1 nilainya adalah V1 minus V0. Ya, di sini nih. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan V1 ya otomatis hanya dV1 ditambah V0. Sama seperti tadi. V0-nya harus kita ketahui dulu. Kemudian kalau kita sudah pindah titik yang kedua di sini, yang kabelnya kuning ini, kita akan dapatkan dV2 sama dengan V2 minus V0. Kemudian yang ketiga, itu V3 minus V0, dan seterusnya. Dan seterusnya, V4, V5, dan seterusnya ya. Nah, dengan cara fixed base ini, perhitungan menjadi lebih simple ya. Karena tinggal dikurangkan dengan base ya, dengan base-nya. Kalau dengan yang atas tadi, ini tentu saja base-nya ini juga harus diikatkan dengan base juga, tetapi lebih complicated ya. Ya, dengan kalau begini tuh kabelnya jadi lebih pendek. Kalau yang di sini tentu saja kabelnya menjadi lebih panjang ya. Kebutuhan kabel menjadi lebih panjang tetapi lebih simpel dalam perhitungannya. Nah, dengan demikian kalau pengukuran dengan lakukan fixed base kita bisa mendapatkan langsung V1, V2, V3 dan seterusnya dapatkan dengan persamaan semacam ini. Oke ya. Tapi tolong diingat bahwasanya pengukuran semacam ini, walaupun fungsi spasial, itu tentu saja fungsi waktunya masih bergerak. Ya, fungsi waktunya masih bergerak. V1 untuk pengukuran pertama, kemudian untuk pengukuran 1 jam lagi, itu sudah berubah. Untuk pengukuran 1 jam kemudian sudah berubah lagi. Tentu saja V0-nya ini juga berubah. V0 ini berfluktuasi atau berubah-ubah nilainya, bervariasi. Sehingga diperlukan suatu cara supaya V0-nya ini menjadi suatu nilai yang bisa kita anggap konstan. Karena kalau V0-nya ini tidak konstan, maka nilai V0 ini bisa berubah-ubah. Kita tidak bisa menentukan nilai-nilainya karena V0-nya berubah-ubah. Demikian pula yang di depan ini tadi. Andaikan V1 ini tidak konstan, maka tentu saja nilai V1 ini nilainya tidak akan 0 ya, nilainya juga bervariasi. Sehingga otomatis persamaan ini juga akan bervariasi, nilai V1-nya disesuaikan dengan V1 pada saat itu. Ya. Nah, bagaimana konsep koreksi waktu terhadap nilai-nilai yang ada di nilai-nilai potensial yang terekam ya di dalam titik-titik yang sudah kita tentukan tadi, itu kita nanti akan gunakan rekaman data telurik ya untuk mencoba mengkoreksi itu. Oke. Contohnya kira-kira semacam ini. Jadi kalau di dalam fixed base itu data lapangannya misalkan yang berwarna kotak-kotak ini data lapangannya seperti tadi, maka kalau kita sudah bisa mengasumsikan bahwasanya V0 atau V base itu konstan sebesar 5 mV di sini ini ya, maka kita hanya shifting saja ya. Jadi datanya seperti kita shift naik atau turun begitu. Ya, karena kita mengasumsikan bahwasanya V0 itu 5 mV ya. Asumsi tadi tentu saja harus mempertimbangkan nilai potensial sebagai fungsi waktu. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Tidak ya? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Kita lanjutkan yang selanjutnya adalah pengukuran SP sebagai fungsi T, sebagai fungsi waktu. Jadi sebelumnya kita sudah mendapatkan penjelasan bahwasanya nilai SP itu berubah sebagai fungsi waktu. Jadi contoh di pengukuran telurik di dam kemarin itu juga kita data menunjukkan bahwasanya nilai potensial itu berfluktuasi sebagai fungsi waktu.
Nah, pengukuran sebagai fungsi waktu ini itu bisa digunakan untuk monitoring atau memang digunakan untuk monitoring, tetapi juga bisa digunakan sebagai koreksi ya, digunakan sebagai koreksi. Yang pertama itu mengetahui kelakuan potensial alami selama pengukuran berlangsung untuk mengkoreksi background potensial. Ya. Jadi memang memang disarankan kalau kita melakukan survei SP sebagai fungsi posisi seperti sebelumnya tadi, baik menggunakan leapfrog maupun menggunakan fixed base, itu disarankan kita juga melakukan pengukuran fungsi waktu di situ. Nanti digunakan untuk koreksi. Kemudian bisa juga digunakan untuk mengetahui karakteristik potensial dengan aktivitas manusia ya. Nah, nanti mungkin ada beberapa contohnya. Kemudian mengetahui karakteristik potensial dihubungkan dengan aktivitas alam. Nanti juga kita lihat beberapa contohnya. Oke, nah di sini kalau kita mengkaji SP sebagai data monitoring, ya biasanya ya SS, datanya ya cuma direkam saja, kemudian nanti ditampilkan begitu. Kajiannya bisa secara kualitatif, yaitu melihat polanya begitu, atau kadang-kadang juga bisa dikaji dengan kuantitatif ya. Mungkin kita pindah ke frekuensi domain ya, sehingga kita bisa melihat bagaimana kelakuan frekuensi terhadap data potensial yang kita punyai. Nah, dalam hal ini pertama kali kita pengen coba melakukan pengukuran SP yang digunakan untuk koreksi. Bagaimana SP atau koreksi SP ini dilakukan. Oke. Nah, ilustrasinya kira-kira semacam ini kalau melakukan pengukuran fungsi SP. Ya, kita pasang pada sebuah dipole ya. Pemilihan dipole ini biasanya menggunakan asumsi dipole yang kita pilih itu bisa mewakili perubahan potensial sebagai fungsi waktu di seluruh area pengukuran. Ya, biasanya semacam itu ya. Kita memilih sebuah dipole yang bisa mewakili perubahan potensial di seluruh area. Ya. Jadi kalau kita sudah menentukan dipole itu sudah mewakili perubahan potensial, maka saya bisa katakan di setiap titik di dalam luasan area survei kita nanti itu potensial itu berubah sama ya, berubahnya itu seragam dalam setiap titik di sini nih sebagai fungsi waktu. Jadi kalau di sini itu ada tambah 5 milivolt pada time atau pada jam 10 misalkan, maka di titik di ujung sini juga tambah 5 volt pada jam 10. Di titik ini juga tambah 5 volt, di titik ini juga tambah 5 volt. Ya, asumsi itu mesti kita terapkan ya, karena akan kesulitan sekali kita menganggap potensial itu berubah kalau itu berubahnya setiap titik juga berubah sebagai fungsi waktu ya. Jadi akan complicated sekali. Nah, pengukuran fungsi waktu ini bisa kita abaikan andaikan kita bisa melakukan pengukuran spasial itu secara serentak. Ya, jadi misalkan kita punya 500 titik di dalam area survei kita dan kita bisa menyediakan 500 spot, kemudian pengukuran kita lakukan secara serentak langsung gitu ya dalam satu waktu tertentu. Maka secara otomatis koreksi waktu sudah tidak kita butuhkan lagi, karena kita akan mendapatkan data yang kita asumsikan, tetap kita menggunakan asumsi bahwasanya data potensial fungsi waktu tadi itu seragam dalam data kita, sehingga kalau kita melakukan pengukuran secara serentak itu secara otomatis data fungsi waktunya bisa hilang ya, atau bisa berkurang sangat banyak ya. Oke, bisa menggunakan cara itu. Tetapi kalau kita tidak punya 500 geofund yang bisa geofund di 500 porospot yang bisa kita pasang secara bersama-sama, otomatis pengukuran dengan menggunakan
cara ini atau koreksi dengan cara ini harus dilakukan. Oke ya, jadi seperti ini kemudian dilakukan pengukuran secara bertahap ya. Bisa menggunakan data logger, bisa juga dengan menggunakan data manusia ya. Jadi kalian bisa melakukan pengukuran atau mencatat nilai setiap mungkin 5 menit sekali, apa 1 menit sekali, begitu melakukan pengukuran. Oke. Kira-kira kita bisa mendapatkan data semacam ini misalkan ya. Di bagian bawah ini adalah waktu ya, dimulai dari jam 7 sampai jam 15 sore. Kita dapatkan data semacam waktu ya, kita mulai ngukur jam 7 katakanlah sampai jam 15 sore. Kemudian yang sumbu di sini adalah potensial yang terukur ya. Beda potensial boleh ya, beda potensial terukur. Nah, ini adalah data yang terukur. Jadi pada jam 7 itu 25 milivolt, kemudian naik sampai jam 8 sekitar 28, 29, kemudian turun jam setengah 8, setengah 9 itu di 20, kemudian naik lagi sampai jam 9.15 ya, kemudian jam 9.30 turun, dan terusnya sampai sore hari menjelang jam setengah 5 itu turun, kemudian nanti naik lagi jam 5 ke atas, jam 3 ke atas, sorry ya, jam 3 kok jam 5, jam 3 sore ya, jam 3 sore. Nah, ini adalah contoh data pengukuran sebagai fungsi waktu yang kita dapatkan di lapangan. Kita asumsikan tadi bahwasanya nilai perubahan potensial ini itu berlaku di seluruh area survei, di seluruh titik. Nah, ini bisa kita katakan, jadi misalkan saja pada saat jam 8 kita melakukan pengukuran di titik A, kemudian jam 9 kita melakukan pengukuran di titik B, maka bisa dikatakan dari jam 8 di titik A tadi sampai jam 9 di titik B itu ada perubahan potensial akibat fungsi waktu dari sini sampai sini. Jadi di sini adalah selisihnya. Ya, selisih perubahan potensial dari titik A dan titik B. Ya, semacam itu. Sehingga untuk mengurangi atau menghilangkan efek potensial fungsi waktu ini, secara otomatis kita harus menghilangkan atau mengurangi pengukuran potensial fungsi waktu di jam 9 dibawa ke jam 8. Jadi ada penurunan data sekian milivolt begitu, sehingga datanya harus kita tambahkan. Ya, jadi pengukuran di posisi B pada jam 9 itu harus kita tambahkan dengan selisih potensial fungsi waktu tadi. Karena apa? Karena memang kita asumsikan di semua titik tadi perubahannya sama, sehingga ini bisa berlaku ya. Nah, sehingga bisa kita katakan kalau misalkan pengukuran itu kita koreksikan pada sebuah baseline ya, pada sebuah baseline di sini ini misalkan ini adalah garis baseline yang berlaku untuk seluruh waktu survei. Jadi misalkan kita surveinya itu selama setengah bulan, begitu 15 hari, maka baseline ini harus konstan. Baseline-nya harus sama terus. Baseline-nya harus 26, sekitar 26 milivolt ini terus. Ya, jadi tidak menggunakan baseline yang berbeda-beda di hari yang berbeda. Karena kalau baseline-nya berbeda-beda di hari yang berbeda, otomatis kalau datanya kita satukan, itu berarti ada kemungkinan ada shifting data. Kenapa? Karena kalau kita hanya berasumsi pada jam saja, misalkan saja jam 8 lebih 5 gitu ya sebagai baseline, maka di hari besoknya jam 8 lebih 5 itu nilainya sudah tidak 26 lagi, tapi sudah berbeda. Nah, dengan demikian kita gunakan baseline yang sama untuk seluruh waktu survei. Nah, dengan demikian kalau kita sudah punya baseline, tinggal kita surveinya pada saat kapan ya. Kalau surveinya pada saat jam 10 itu titik yang kesekian, maka ada koreksi sebesar ini ya, dari ini misalkan 17 sampai 26. Jadi ada koreksi 26 dikurangi 17, 9 milivolt terhadap data pengukuran di titik itu yang diukur pada jam 10. Baik, kemudian kalau kita ukur lagi misalkan pada jam 13.30, maka koreksinya adalah segini ini. Oke ya, begitu ya.
Nah, ini lazim dipergunakan untuk beberapa metode geofisika yang fungsi waktu, dan pengen dihilangkan efek waktu tadi terhadap spasial. Itu beberapa menggunakan metode semacam ini. Ya, semacam loop begitu ya, semacam loop atau semacam drift ya. Gravity, magnetik itu juga menggunakan metode drift semacam ini. Tapi ini drifting yang apa namanya? Yang akibat eksternal ya, eksternal waktu. Tapi kalau yang di gravity itu driftingnya akibat instrumennya. Oke, kira-kira semacam ini ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan gitu mungkin? Silakan. Tidak? Ada yang bertanya melalui chat, Pak. Oh, ada yang bertanya melalui chat. Ya, silakan, Mbak Tria. Pertanyaannya apa? Saya bacakan ya, Pak ya. Pertanyaannya tuh tentang saya baca saya sendiri saja. Ini dari Mita ini ya. Kalau Mita ini absen ya. Oke, untuk Anas Mustakfirin. Mohon maaf Pak, izin bertanya kriteria pemilihan baseline bagaimana ya Pak? Nah, kriteria pemilihan baseline ini sebenarnya bebas saja. Jadi kita bisa menentukan mungkin baseline itu adalah pengukuran pertama kali itu boleh. Ya, pengukuran pertama kali boleh. Atau bisa dilihat nanti secara apa namanya keseluruhan grafik begitu. Kita bisa mencatat baseline itu biasanya suatu waktu yang datanya tidak berfluktuasi gitu bisa. Jadi karena kadang-kadang data SP itu berfluktuasi begitu ya. Seperti kita lihat di data telurik yang kemarin di bendungan itu kita lihat waktu yang agak tenang. Ya, kita anggap itu sebagai baseline. Bolehlah seperti itu. Ya, tetapi kalau semua datanya tidak tenang, acak begitu ya kita harus milih salah satu sebagai baseline. Jadi pemilihan baseline ini sebenarnya bebas karena nanti efeknya hanya akan shifting ya, shifting datanya akan tershift ke atas atau ke bawah. Ya mestinya bagusnya ya baseline itu tidak berada pada waktu di mana data SP itu kacau begitu ya, kacau. Begitu Mas siapa tadi Mas Anas ya, ya Mas Anas. Mas Anas tidak punya mikrofon atau gimana? Halo? Oh, oke, mungkin tidak punya mikrofon atau sedang di jalan. Oke, begitu Mas Anas. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa ya kita jawab bareng-bareng. Mungkin saya mau bertanya, Pak. Oke, silahkan Mbak Tria. Untuk tren dari itu data SP itu apakah selalu seperti itu Pak? Ataukah di tiap area nanti beda-beda gitu? Oke. Terima kasih Mbak Tria Bening ya. Jadi kalau kita lihat dari data apa namanya yang fungsi harian begitu, itu memang biasanya terkait dengan lokasi environment sekitar kita ya. Kalau pengukuran SP itu berada di dekat daerah urban begitu, tentu saja segala aktivitas kelistrikan yang ada di urban itu akan mempengaruhi data SP kita. Tetapi kalau data SP kita itu relatif berada di daerah yang quiet begitu, tentu saja SP itu akan dominan itu daily, perubahannya itu daily. Jadi biasanya akan apa namanya agak turun sedikit begitu pada siang hari, kemudian naik sedikit pada sore hari. Biasanya semacam itu. Tapi kadang-kadang juga ada yang daerah tertentu itu juga yang naik dulu, kemudian turun sedikit. Gitu. Jadi memang biasanya fungsi lokasi ya data SP di suatu tempat. Kalau data kita itu berada di area sekitar zona negatif begitu, tentu saja data SP yang kita ukur itu akan cenderung ke arah bawah ya, nilainya negatif dan variasi datanya juga bisa terjadi merupakan kombinasi antara data SP fungsi waktu yang berpengaruh di area itu terhadap mungkin sifat kelistrikan di area situ itu ya. Jadi ini tipikal sekali Mbak Tria ya. Jadi tidak bisa kita menganggap semua data itu mesti seperti itu, tidak. Jadi bergantung dari data lapangannya atau tergantung dari lokasinya begitu Mbak.
Tapi biasanya kalau kita sudah berada di satu lokasi, kita akan mendapatkan data periodik harian ya. Karena otomatis kelembapan permukaan tanah yang mempengaruhi data SP itu juga dipengaruhi oleh aktivitas matahari. Aktivitas matahari. Mungkin kita akan mendapatkan aktivitas yang agak berbeda kalau ada hujan. Jadi di dalam survei kita itu hujan. Atau survei 3 hari pertama itu tidak hujan, kemudian malam harinya, hari ketiga itu malam harinya hujan. Itu besoknya itu otomatis nilainya akan berubah. Polanya juga akan berubah. Karena kandungan airnya juga berubah di situ, penguapan air juga akan berubah. Biasanya akan ada perubahan. Gitu ya Mbak Tri ya. Jadi memang tidak mesti seperti ini. Begitu? Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ada lagi yang mau kurius gitu, pengen didiskusikan? Silakan. Ini sih Pak mau bertanya Pak. Oke, silakan Mas Dimas. Kalau mengambil data SP itu minimal berapa jam ya Pak, atau berapa hari begitu, agar kita bisa menentukan baseline-nya itu lebih jelas. Oh, oke. Kalau survei yang SP waktu ini ya Mas maksudnya ya? Atau gimana? Iya Pak, yang fungsi waktu. Biasanya SP yang fungsi waktu ini itu selama survei, Mas. Jadi selama survei itu harus dilakukan. Karena apa? Karena kita mesti perlu mengkoreksi selama survei itu. Ya, selama survei. Jadi biasanya bisa dari pagi sampai sore. Dari beberapa contoh yang kita tunjukkan kemarin itu dari pagi sampai sore. Hari berikutnya pagi sampai sore lagi begitu. Tapi tetap di poros spot yang sama. Ya bagusnya sih sebenarnya kontinu ya, pagi, sore, malam, pagi lagi, sore lagi, malam gitu terus. Tapi biasanya kalau memang data fungsi SP ini hanya digunakan untuk koreksi daily begitu, itu yang malam tidak direkam. Jadi dimatikan perekamnya. Jadi hanya dinyalakan ketika tim survei itu jalan. Ya jadi kalau waktunya itu berapa lama itu memang selama survei Mas. Kalau surveinya sehari ya sehari saja cukup. Tapi kalau surveinya selama 15 hari ya otomatis 15 hari. Tapi prinsipnya adalah selama survei Mas Dimas. Gitu ya. Ya selama survei karena kita gunakan untuk koreksi time. Jadi harus selama survei itu tadi. Begitu Mas Dimas Arya Krishna Putra, namanya panjang banget ya. Mungkin ada lagi yang mau pengen didiskusikan? Tidak? Oke, kalau tidak saya lanjutkan lagi ya. Nah, sekali lagi survei SP fungsi waktu ini bisa atau diperlukan jika memang kita yakini bahwasanya data potensial di area kita itu berubah. Dan kelihatannya agak sulit kalau kita meyakinkan data potensial di tempat kita survei itu konstan gitu, sulit ya. Biasanya tetap berubah karena ya kita tidak tahu aktivitas alam, hujan, petir dan sebagainya. Oke. Kemudian next ya. Survei yang kedua itu adalah survei yang space domain. Ini saya contohkan untuk yang fixed space ya. Fixed space kalau yang merah ini misalkan area survei kita. Itu kita pasang base-nya ada di luar sistem. Di buku geometrik yang khusus tentang SP, buku lama itu menyarankan jaraknya sekitar 5 sampai 10 kali ya, 5 sampai 10 kali. Jadi jauh memang. Ya, semakin jauh semakin bagus karena diasumsikan bahwasanya titik base ini itu tidak terpengaruh oleh data yang ada di sini ini. Ya, data sistem yang kita ukur ya. Jadi tidak terpengaruh oleh potensial akibat media yang ada di bawah di sini sehingga harus cukup jauh. Nah, tentu saja pengukurannya juga semacam ini. Kita harus menggeret kabel ke area survei ke satu titik base ekstra di sini ya. Kemudian rover baru mulai berjalan di sepanjang titik pengukuran. Nah, kemudian juga jangan lupa di sini ada contoh pengukuran yang fungsi waktunya. Fungsi teluriknya juga diukur di area survei. Kita pilih daerah di sini ini dengan asumsi pemilihan daerah ini mestinya di daerah yang paling quiet ya, yang kira-kira itu paling quiet
di area survei kita, yang paling agak jauh dengan target yang nilai SP-nya itu berubah fungsi waktu. Jadi kalau misalkan di sini itu dekat dengan jalan raya, ya otomatis kita agak jauhi, karena jalan raya juga berpotensi untuk meningkatkan atau untuk merubah potensial yang kita ukur fungsi waktu ya. Sehingga titik yang digunakan biasanya yang daerah yang paling quiet. Ini kita anggap di sini adalah yang paling quiet dari sisi potensial, dari sisi kelistrikan sebagai fungsi waktu. Ya, kita catat di sini ini sebagai data daily begitu ya, data harian yang nanti digunakan untuk mengkoreksi data rover. Nah, kita tinggal lakukan survei nanti, bisa melakukan survei fungsi spasial XY semacam ini, atau juga bisa melakukan data sebagai fungsi X saja atau lintasan begitu. Oke. Nah, contoh lembar datanya biasanya semacam ini yang paling singkat sekali itu sudah cukup semacam ini. Ini contoh data lapangan yang digunakan, biasanya ada informasi ya. Ada informasi mengenai area atau lintasan atau lokasi begitu. Kemudian ada kolom tentang nomornya, biasanya diurutkan di sini. Kemudian nomor stasiun yang digunakan sebagai penanda titik kita. Kemudian jangan lupakan harus jam sama menit, ini harus dipasang di sini. Ya, kita melakukan pengukuran titik itu pada jam berapa, menit berapa. Karena nanti kita akan gunakan untuk koreksi. Ya, koreksi waktu itu tadi. Kemudian pengukuran SP juga kita lakukan beberapa kali, yang 5, 6, 7 sampai 10 kali dalam rentang waktu yang sudah kita tentukan. Kemudian datanya nanti bisa kita kita rata-rata begitu ya, menjadi satu titik, satu data pada satu waktu tertentu. Kemudian jangan lupa biasanya di sebelah kanan di sini diberi keterangan ya, keterangan tentang pengukuran di situ, itu mungkin dekat apa atau situasi pada saat mengukur itu seperti apa, hujan rintik-rintik atau apa gitu. Jadi silahkan ditulis di situ biasanya. Nah, tapi biasanya untuk operasional di lapangan, karena biasanya untuk survei yang fixed base ini kabelnya cukup panjang, itu harus sangat berhati-hati ketika akan hujan ya. Ketika akan hujan sudah mendung, itu mending kabelnya itu dilepas semua. Karena kabelnya dilepas, dan lebih bagus kalau kabelnya tidak tertancap di dalam tanah ya, kabelnya salah satu digantung begitu, biar tidak ada kontak. Karena apa? Karena kalau ada petir mendekat dengan survei kita, itu akan ada arus yang sangat besar sekali yang lewat di dalam kabel kita. Terutama kalau kita menggunakan logam ya, itu akan sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali, sehingga disarankan untuk melepas kabel atau menghentikan survei ketika mendung ya, ketika mendung yang kemungkinan akan ada hujan deras gitu ya. Nah, ini contoh lembar data singkatnya semacam ini. Kemudian kalau kita mengambil contoh lembar data di data lapangan yang dari manual SP-nya geometrik itu kira-kira semacam ini. Jadi di sini ada date, ada line, masih lintasan bentuknya. Ini ada personelnya dan sebagainya. Biasanya mereka juga merekam data SP sebagai fungsi waktu, tetapi direkam dalam ada alat perekamnya begitu ya. Di kita juga sudah punya alat perekam SP sebagai fungsi waktu ya, voltage data logger begitu, sehingga kita tidak perlu memasang orang untuk mencatat setiap saat. Kita bisa gunakan voltage data logger itu, sehingga data langsung terekam di dalam flash disk gitu atau dalam SD card. Tapi kalau yang ini contohnya data itu terekam di chart gitu ya, di dalam lembar kertas yang panjang yang digulung seperti rekaman data seismik zaman dulu itu ya. Tapi intinya untuk dilakukan untuk pengukuran koreksi potensial. Tentu saja harus ada catatan waktu. Kemudian ini juga dituliskan distance from line base ya. Jadi jarak terhadap base-nya berapa, kemudian bacaannya berapa, kemudian ini reverse voltage ya. Jadi kadang-kadang di dalam pengukuran itu perlu kita reverse ya. Seperti ini.
itu di dalam colokan DVM itu kita reverse, kita balik. Ya, mestinya nilainya hanya kebalikannya saja. Ya, kalau yang satu itu plus 10, kalau kita balik minus 10 dengan catatan variasi SP sebagai fungsi waktu dalam jangka waktu yang sangat singkat itu tadi itu tidak berubah ya, atau hanya berubah sedikit sekali. Jadi nilainya hampir sama mestinya. Plus 10 atau plus minus atau minus 10 ya, sekitar itu nilainya. Ya, itu perlu digunakan untuk melakukan checking apakah data yang kita punyai atau instrumen yang kita miliki baik porospot maupun DVM-nya itu sudah stabil. Ya, jadi ini normal voltage sama reverse voltage-nya. Kemudian kadang-kadang juga kita melakukan pengukuran resistan ya. Jadi kontak, berapa nilai resistan hambatan kontaknya. Hambatan kontak antara kedua potensial yang kedua elektroda yang sudah kita pasangkan tadi. Ya, jadi kita bisa ukur hambatan kontaknya. Ya tentu saja hambatan kontaknya ya bisa menggunakan voltmeter atau multitester yang lain ya, yang menggunakan ohmmeter gitu ya. Kemudian ini perhitungannya langsung drift itu juga bisa setelah didapatkan data dari time domain-nya. Oke, kemudian akhirnya kita akan mendapatkan data potensial yang sudah dikoreksi. Kira-kira semacam itu, contoh lembar data lapangannya. Tapi ini bisa dikerjakan di lab ya, bukan atau di base camp, tidak harus dikerjakan di lapangan. Oke, kemudian kalau kita sudah dapatkan nilai potensial yang menunjukkan potensial di suatu titik, itu biasanya kita melakukan processing standar ya. Nah, processing ini biasanya malah simple karena maksud kita untuk menghilangkan beberapa sumber potensial itu ternyata tidak bisa atau sulit sekali untuk dilakukan. Kita sangat sulit untuk memisahkan sumber-sumber potensial seperti yang ditunjukkan di depan tadi. Ya, tapi kita bisa mempergunakan beberapa asumsi ya, Ya. Pada prinsipnya, processing digunakan untuk menghilangkan background potensial baik yang fungsi space, XZ, maupun fungsi time atau fungsi waktu. Nah, jadi intinya adalah itu, kita pengen mencoba menghilangkan background potensial yang fungsi spasial maupun background potensial yang fungsi waktu. Kalau background potensial yang fungsi spasial itu mungkin seperti biopotensial, kemudian potensial kimia yang lokal banget, kemudian akibat aliran air yang kecil di situ di permukaan, kemudian zona mungkin mineral yang ada di dekat dengan permukaan yang mampu mengubah nilai potensial di sekitar itu. Nah, biasanya kita asumsikan juga bahwasanya background potensial yang akibat itu adalah potensial yang cenderung sesaat di satu titik begitu ya. Jadi di titik itu saja yang ada tinggi, kemudian titik yang lain sudah enggak. Jadi ini bisa dikatakan frekuensi spasialnya itu tinggi. Ya, jadi perubahan potensial spasialnya itu tinggi. Jadi akibat lokal banget gitu ya, akibat perubahan potensial yang lokal banget di situ. Mungkin akibat akar sebuah pohon itu hanya lokal banget di sekitar situ dan sebagainya. Nah, kalau kita terima asumsi itu tadi, itu background potensial yang fungsi itu tadi, itu bisa kita lakukan low pass filter atau kita smoothing. Ya, kita lakukan proses smoothing. Ya, bisa kita proses smoothing dengan berbagai cara atau penghalusan dengan berbagai cara. Kemudian kalau misalkan yang lain lagi, kalau yang proses yang data fungsi spasial, fungsi harian begitu ya. Fungsi harian tentu saja kalau kita sudah punya data SP sebagai fungsi waktu, nah kita bisa bermain-main time series analysis di situ. Kita bisa lakukan band pass, high pass, low pass sesuai dengan target frekuensi penyebabnya kira-kira di situ itu. Ya, jadi kalau kita pengen mencari akibat perubahan mungkin
sesaat di atmosfer begitu ya. Jadi kita cari yang frekuensinya tinggi. Kita high pass filter. Dan kalau kita cari yang fungsi daily ya kita bandpass di sekitar 1 hari. Jadi akan dapatkan data sebagai fungsi harian. Ya, data SP sebagai fungsi harian. Kalau kita ingin melihat sebagai fungsi fungsi bulan begitu ya, fungsi kehadiran bulan, pengaruh bulan dalam data SP kita ya kita bandpass pada periodik bulan ya, kita ada periodik bulan di suatu tempat. Oke, jadi kalau sudah fungsi waktu ya otomatis kita sekali lagi menganalisisnya dengan time series analysis. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya itu misalkan background potensial yang selanjutnya ini adalah background potensial yang terkait dengan streaming potensial ya, atau potensial sebagai fungsi topografi, sebagai fungsi ketinggian. Nah, tentu saja kita mestinya itu boleh mengasumsikan bahwasanya streaming potensial akibat topografi itu sifatnya adalah linear atau garis lurus begitu. Ya, bisa saja sih non-linear atau garis yang order 1 atau order 2 begitu, lengkung gitu ya. Tetapi umumnya diasumsikan linear. Sehingga kalau kita mengasumsikan background potensial itu adalah linear, tentu saja kita harus mengkoreksinya juga secara linear. Kita asumsikan background potensial kita koreksi secara linear. Jadi kalau kita melakukan survei SP di daerah lereng suatu bukit atau lereng suatu pegunungan begitu, daerah kita itu mungkin bagian utaranya agak tinggi, bagian selatannya agak rendah, itu kita harus koreksi ya, koreksi akibat asumsi streaming potensial, asumsi aliran air tanah dari arah tinggi ke arah rendah. Sehingga kita harus lakukan koreksi streaming itu tadi. Dengan boleh kita mengasumsikan bahwasanya streaming potensial tadi bentuknya adalah linear. Bisa linear garis, bisa linear bidang. Oke ya. Jadi sebenarnya processing yang dilakukan itu cukup simpel malah semacam itu karena kita sedikit sekali untuk memisahkan sumber-sumber potensial itu tadi. Ya maka biasanya memang dilakukan adalah smoothing atau low pass filter dan regresi ya atau penghilangkan streaming dengan asumsi streaming berupa garis linear. Begitu ya. Prosesinya sebenarnya malah simpel semacam itu untuk SP. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Tidak? Oke, kalau tidak saya lanjutkan. Nah, ini salah satu contoh yang paling simpel untuk proses low pass filter itu adalah moving average. Moving average itu seperti ini, kita punya rentetan data misalkan dalam satu ini untuk yang data satu dimensi ya, data sebagai fungsi sumbu X begitu ya. Jadi ada data V1, V2, V3 dan seterusnya. Ini adalah data satu dimensi. Nah, kita dapatkan potensial V1, V2, V3 berurutan seperti ini dalam satu sumbu X begitu. Maka kita bisa melakukan moving average ya. Kita ratakan secara bergerak. Kita asumsikan ini adalah moving average order 3 atau 3 anggota begitu. Saya jumlahkan dulu V1, V2, dan V3. Kemudian saya rata-ratakan dibagi 3, datanya saya letakkan di V2. Ya. Kemudian nanti V2, V3, V4 saya jumlahkan, saya bagi 3, rata-ratanya saya taruh di V3 di sini. Oke, dan seterusnya. V3, V4, V5 saya jumlahkan, saya bagi 3, rata-ratanya saya taruh di V4. Oke, ini adalah moving average yang order 3. Kalau order 2 bagaimana Pak? Ya order 2 ya berarti V1 tambah V2 dibagi 2 kan rata-ratanya. Datanya ditaruh di tengah sini nih. Antara V1 dan V2. Ya. Kemudian data di sampingnya juga sama. V2 ditambah V3 dibagi 2, datanya ditaruh di tengah sini, antara V2, V3. Dan seterusnya, ya, ke kanan. Kalau anggotanya 6 juga sama, jadi V1, V2, V3, V4, V5, V6, itu kita jumlahkan semuanya, kemudian dibagi 6, datanya taruh di tengah sini. Nah, ini adalah contoh moving average yang
yang satu dimensi ya, jadi bisa bermacam data. Bagaimana kalau moving average-nya itu 2 dimensi, jadi ada data juga yang ke arah Y ya, ini ke arah X, ini ke arah Y. Ini ke arah timur mungkin, yang ini ke arah utara. Ada juga data di sini, di sini, di sini misalkan. Kita tidak bisa tidak bisa membuat catatan di sini, tapi nggak apa-apa. Di sini ada titik-titik yang lain pada arah Y begitu. Nah, secara otomatis kalau moving average-nya itu adalah 2 dimensi atau X dan Y begitu ya, yaitu sama seperti tadi. Mungkin ini ada V1, V2, V3, V4-nya ada di sini nih, berarti kita jumlahkan, datanya taruh di tengah. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4 data taruh di tengah sini. Bagaimana kalau 9? 9 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datanya di tengah sini. Ya, di tengah sini. Ya, jadi seperti itu kalau datanya berupa 2 dimensi ya, X, Y begitu, berupa bidang. Oke, kemudian kita juga bisa melakukan ini contohnya, contoh moving average ya, datanya adalah yang dot-dot ini. Setelah kita moving average, kita bisa mendapatkan data yang lebih halus ya. Yang awalnya mestinya datanya ada kayak gigi gergaji begitu, tetapi bisa menjadi lebih halus. Misalkan semacam ini. Oke. Kemudian juga kita bisa melakukan moving average yang pakai weighted ya, pakai bobot. Ya, pakai bobot. Ini kajian pakai bobot ini dengan asumsi bahwasanya kalau saya average V1, V2, V3, maka secara otomatis V2 ini bobotnya paling besar karena dia adalah posisi di mana titik nanti akan saya tempatkan. Sehingga kita bisa gunakan bobot yang V2 ini yang paling besar. Misalkan saja K1, K2, K3 itu bobotnya adalah 121. Ya, bobot ini bisa bermacam-macam ya. Kalau yang dipakai adalah triangular gitu ya, atau bobot segitiga atau penapis segitiga. Tapi juga bisa dibikin bobot yang gaus gitu ya, yang begini. Yang gaus. Atau bobot yang kotak itu juga bisa. Jadi terserah nanti bobotnya seperti apa. Nah, kalau kita gunakan bobot secara otomatis bobotnya jadi semacam ini. Jadi V yang di 2 ini sama dengan V1 dikalikan K1, V2 dikalikan K2, tambah V3 kalikan K3, kemudian dibagi semua bobotnya. Ya, dibagi dengan jumlahan semua bobotnya. Nanti akan didapatkan nilai rata tapi berbobot ya. Oke, demikian pula untuk yang V3 sama seperti tadi, berarti V2 kali K1, V2 kali V3 kali K2, V4 kali K3 ya, dijumlahkan kemudian dibagi total bobotnya. Dipasang di sini dan seterusnya. Ini adalah weighted moving average yang untuk lintasan, misalkan ordernya order 3. Tetapi sama seperti tadi, kalau dimensinya itu berupa spasial X dan Y begitu, nah kita bobotnya jadi berupa lingkaran, bobotnya berupa lingkaran gitu ya. Yang titik yang tengah di mana itu letak dari data rata-ratanya itu harus bobotnya paling besar. Ya, seperti sama seperti tadi. Kalau misalkan kita punya 9 ya otomatis di tengah ini bobotnya paling besar, di sekitarnya ini bisa dalam bentuk lingkaran ya. Yang di dekat ini misalkan 1, kemudian yang tengah ini 2, kemudian yang agak jauh di sini mungkin setengah ya. Jadi di sini ini 2, ini 1, 1, 1, 1, dan yang ini setengah. Mungkin seperti itu. Ya, kita bisa mengatur bobot sesuka hati kita ya. Otomatis kalau bobotnya yang tengah itu semakin tinggi ya titik yang tengah ini semakin dominan nantinya. Kalau kita set bobot di tengah ini tinggi banget ya sama saja kita tidak melakukan koreksi nanti ya. Koreksinya tidak sehalus yang kita inginkan. Oke, ini yang kemarin kira-kira dapatkan data semacam ini ya. Ini
yang sudah di smoothing, yang sudah di penggambarannya sudah di smooth. Oke ya. Oke. Jadi dengan menggunakan koreksi bobot semacam ini, yang kemarin saya ubah menjadi seperti ini karena ini lebih tidak jelas ya, yang lebih jelas. Oke. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak. Nah, kemudian pembobotan weighting average ini atau moving average ini itu dilakukan untuk mengkoreksi atau mengasumsikan koreksi background potensial yang berupa spurious potensial akibat lokal gitu ya, akibat kondisi lokal. Tapi kalau koreksi yang akibat streaming potensial, saya tadi sudah katakan itu bisa dilakukan dengan proses regresi linear. Ya, proses regresi linear. Di sini dituliskan regresi linear digunakan untuk mereduksi efek streaming potensial pada data profil horizontal. Jadi kalau datanya profil horizontal satu dimensi, itu kita bisa melakukan regresi linear. Ya, tentu saja data asli kita kurangi dengan garis miring akibat regresi tadi, yang sehingga kita dapatkan data terkoreksi. Bagaimana cara menghitung data regresi linear ya kalian sudah tahu. Yang paling gampang itu ya datanya di print, kemudian kalian garis pakai penggaris begitu, yang terbaik ya, garis terbaik atau asumsi streaming. Kalau kalian tahu asumsi streamingnya ya bisa dipasang di situ. Ya, intinya biasanya bisa diasumsikan sebagai sebuah garis begitu ya. Kalau tidak bisa menggambarkan ya bisa menggunakan rumus ya. Kalau menghadapi kalkulator ya bisa menggunakan perumusan regresi di kalkulator atau menggunakan Excel juga nyaman ya, langsung linear trend gitu, langsung ketemu garis regresinya. Oke. Nah, kira-kira semacam ini ya. Jadi yang merah ini adalah garis the best atau garis terbaik dari regresi dari tempat itu. Ya, garis terbaik atau garis regresi terbaik yang kita bisa asumsikan bahwasanya yang merah ini merupakan data streaming ya, data streaming. Kemudian yang biru-biru ini adalah data aslinya. Sehingga otomatis data yang biru itu kita kurangi dengan data yang merah. Ya, misalkan semacam ini ya. Semacam ini yang data aslinya itu adalah data yang merah ini. Kemudian yang garis putus-putus ini adalah data regresi linearnya. Ya, data regresi linearnya, kemudian data tadi kita kurangkan sehingga didapatkan data yang terkoreksi yang y-aksen ini. Ya. Oke, jadi kita sudah bisa mendapatkan data potensial yang relatif sesuai dengan asumsi kita itu bebas dari streaming potensial. Nah, ini biasanya perlu dilakukan kalau topografinya itu miring begitu ya. Tapi kalau topografinya datar ya boleh saja karena kemungkinan masih ada aliran air di bawah tanah ya. Itu bisa dilakukan regresi juga boleh. Nah, bagaimana kalau datanya 2D? Itu regresi 2D itu ada juga yang disebut sebagai planar fitting ya. Planar fitting itu seperti kalau kita punya bidang begini, persamaan bidang tadi bisa saya pilih sehingga bidang tadi bisa punya lokasi yang paling match dengan data yang kita punyai. Itu namanya planar fitting ya. Ini mestinya harus menggunakan sebuah komputer untuk menghitung ini. Atau kalaupun harus tidak menggunakan komputer ya kalian kerjakan tapi bidangnya 3 dimensi ya, agak sulit ya. Agak sulit, atau bisa dikoreksi dengan bidang yang sama saja untuk semua titik dalam arah tertentu juga bisa. Kalau memang tidak tersedia fasilitas untuk menghitung planar fitting ini. Ya, planar fitting ini berupa sebuah persamaan biasanya Y yang mengandung X dan Y saja. Y yang mengandung potensial yang mengandung X dan Y begitu. Yang dimana kalau saya hitung itu berupa bidang begitu ya. Ya, sehingga secara otomatis data yang di lapangan tadi kita kurangi dengan data bidang saya tadi sehingga didapatkan data koreksi. Nah, kira-kira semacam ini ya, contoh planar fitting ya.
Di sini adalah data-datanya, data-data yang kita punyai harus disesuaikan planar fitting yang disesuaikan tadi semacam ini, sehingga data harus kita kurangkan. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Ada? Nah, ini di chat nih mungkin ada ya. Atau tidak? Oke. Ada yang mau didiskusikan? Tidak? Oke, kalau tidak, ini saya cukupkan sampai di sini. Besok akan kita bahas agak singkat begitu ya tentang contoh case tadi atau contoh-contoh data lapangan. Mungkin untuk praktikum SP ini mungkin kalian akan dapatkan di praktikum metode non seismik ya. Ya mungkin dipakai apa tidak, tapi paling tidak saya harapkan kalau kalian diminta untuk survei SP ini mestinya sudah paham, sudah bisa melakukan survei dengan agak detail, melakukan koreksi dan sebagainya. Nanti di kuliah selanjutnya ini kita akan coba berikan tentang bagaimana cara interpretasi maupun pemodelan yang digunakan di SP. Begitu ya. Ini sudah 1 jam lebih sedikit. Nah, terlalu capek nanti online-nya. Oke, begitu. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa dituliskan di classroom secara asinkron saja. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup. Assalamualaikum.